Halo, salam sehat teman-teman semua. Ini video gue langsung buat hanya mungkin kurang dari 5 menit ya setelah pertandingan antara Inggris dan Iran berakhir. Jadi ini pertandingan pembuka grup ya yang dimenangkan oleh Inggris 6-2 ya. Mungkin lu semua udah nonton gimana ini adalah pertandingan antara David dan Goliath. Tapi gue akan bahas juga dari aspek strategi yang diusung oleh Gareth Southgate ya. Jadi pertama dari susunan pemain dulu. Dari susunan pemain sebenarnya nggak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Cuman yang menarik di sini adalah dua pemain yang sebenarnya secara performa di klub ini memang nggak terlalu bagus, yaitu Sterling di Chelsea dan juga Lord Maguire. Ya bahkan Maguire kita tahu banyak yang menggunjingkannya dia sebagai biang kerok, error, blunder dan sebagainya. Tapi memang ini yang berkali-kali gue katakan juga baik di forum seperti ini, podcast maupun juga saat berdiskusi dengan teman-teman bahwa kadang-kadang kita harus membedakan antara di klub dengan di timnas. Ya kepentingannya berbeda. Di klub mungkin dia nggak bagus, entah karena nggak cocok, baik itu posisinya beda atau mungkin juga atmosfernya, ambience-nya nggak sama. Tapi di timnas cocok ya who cares gitu. Sehingga gue pernah baca BBC. Di situ diapungkan ya wacana terkait dengan Sterling apakah layak dipanggil atau tidak ke timnas. Tapi kalau menurut gue itu tadi ya, di Chelsea mungkin dia nggak terlalu mencuat, tapi di timnas dia memang di bawah Southgate cocok dan memang diperlukan. Demikian juga Harry Maguire. Ya kenapa walaupun gue berulang kali mengatakan Maguire ini parah banget di MU, tapi untuk timnas dia cocok gitu. Jadi nggak ada yang mengherankan. Jadi Maguire berduet dengan John Stones. Kalau John Stones ini beda cerita. John Stones baik di klub maupun di timnas ini emang dua-duanya klop. Sehingga dialah yang gue bilang yang paling firm mengisi lini belakang dari tim nasional Inggris berduet dengan Harry Maguire. Kemudian di kanan Trippier. Nah, Trippier sebenarnya kalau mau jujur harusnya di sana Trent Alexander-Arnold. Cuman kita tahu performa dari TAA ini drop banget dari mulai musim lalu sampai musim ini nggak boosting. Jadi dia sebagai backup oke lah. Trippier yang memang sedang moncer-moncernya dan sangat layak untuk diberikan kesempatan. Memang kita lihat matching banget mainnya kemarin juga oke dalam menjaga pertahanan. Terlepas dari ada 2 gol yang tercipta itu lebih kepada memang ya it could be happen ya. 6 bisa cetak 6 gol, kebobolan 2 gol nggak ada masalah ya. Dan salah satu golnya juga memang karena kecerdikan pemain Iran ketika bermain 1-2 sentuhan. Maguire agak telat sedikit. Stones sudah mencoba menutup, tapi memang itu tadi memang golnya cantik. Dan yang kedua adalah gol yang sebenarnya nggak perlu terjadi ya, penalti. Mereka kadang-kadang lupa bahwa sekarang ada VAR yang walaupun lu tahu ada blind spot yang lu bisa cheating, tapi VAR bisa ngelihat itu. Kemudian di kiri Luke Shaw juga oke. Jadi susunan pemain Inggris di lini belakang ini nggak ada yang mengherankan lah, Pickford. Kemudian di lini tengah, nah ini yang menarik karena Declan Rice itu sudah pasti. Tapi duetnya Calvin Phillips kita tahu di Manchester City nggak dapat tempat, ya bukan nggak dapat tempat sih, cedera juga, kemudian juga tidak reguler, sehingga memang akhirnya saat itu kandidat yang mencuat adalah Bellingham dan dia mencetak 1 gol sangat luar biasa ya, gol pembuka. Nah di trio di lini depan, trio di belakangnya Kane, ya Kane sebagai target man ini juga sama ya, nggak susah untuk kita baca. Bakayo Saka di kanan, di tengah Mason Mount sebagai penyerang lubang dan juga gelandang kreatif, dan di kiri Sterling. Ini yang gue bilang, Sterling ini yang kadang-kadang diperdebatkan apakah dia atau Foden. Banyak yang mengatakan Foden bagus di City, tapi jangan lupa selalu harus bedakan antara di klub dan Inggris. Bisa selalu linear, bisa juga kadang-kadang enggak. Seperti Sterling lagi nggak terlalu bagus di klub, tapi di timnas mungkin dia yang diperlukan seperti itu. Dan kemudian ada Harry Kane sebagai targetnya. Nah, gue mau bahas soal taktik atau strategi yang diusung oleh Southgate ya. Terlepas dari perbedaan kelas antara Inggris dan Iran. Cuman kalau kita lihat kecerdikan seorang pelatih itu juga bagaimana dia mengadopsi gaya bermain pemain tersebut di klub dan di timnas supaya nggak berbeda jauh ya, walaupun kadang-kadang terpaksa juga berbeda jauh atau berubah posisinya. Cuman kalau bisa sama itu lebih mudah. Nah kita lihat Harry Kane misalnya, 6 gol tercipta tapi Harry Kane tidak ada satupun yang mencetak gol. Doesn't matter, itulah yang namanya kolektivitas. Artinya Southgate sudah tahu Kane akan menjadi magnet bagi lawan, sehingga dia tidak membiarkan Kane menjadi
sasaran tembak di lini depan, sehingga dia dibikin seperti striker all around, ya, mencari bola, menyuplai bola, kemudian menarik para pemain back Iran untuk mengejar dia, sehingga ada ruang bagi Bukayo Saka yang mencetak brace, kemudian juga Mason Mount, bahkan juga pemain pengganti Rashford juga kita lihat berhasil mencetak gol hasil setup dari seorang Harry Kane. Jadi sekali lagi kalau gue lihat ini adalah juga kejelian dari Southgate untuk bisa katakanlah memaksimalkan pemain yang ada tanpa harus memberikan resiko mereka menjadi sasaran tembakan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya Harry Kane tampil sebagai target man, dipaksa terus dia mencetak gol, sementara pemain Iran akan hajar dia habis-habisan, selain lebih sulit untuk mencetak gol dan kemungkinan cedera juga cukup besar ya. Jadi ini satu poin yang sangat positif. Nah, tapi yang mesti diingat juga gini, bahwa ini adalah hanya pertandingan pembuka. Ya, sekali lagi ini tidak menentukan apapun. Bahkan gue masih ingat ya 2010 waktu Spanyol juara itu pertandingan pertamanya, silakan lu googling, itu dia kalah dari Switzerland 1-0 kalau nggak salah. Tapi setelah itu dia bisa juara. Jadi it's a good start, but the most important is how you finish the tournament ya. Jadi itu mengapa kalau gue lihat setelah unggul 4-0, 5-0 itu Southgate mulai merotasi pemain, mulai memasukkan Rashford, kemudian Phil Foden, bahkan juga Callum Wilson. Terakhir Callum Wilson berperan dalam serangan balik ya. Dia memberikan assist dan gua rasa ini juga satu tercipta seperti persaingan yang sehat lah. Jadi pemain cadangan ini pun diberikan kesempatan untuk tampil di pertandingan semagis Piala Dunia kali ini. Jadi katakanlah Mason Mount, Bukayo Saka, ataupun Sterling atau Kane, bahkan kalau nggak perform ini loh ada Rashford, kemudian juga ada Callum Wilson yang bisa menggantikan posisi mereka sewaktu-waktu. Nah sekarang kalau kita lihat sedikit soal Maguire, gue akan singgung karena di pertandingan itu dia memiliki dia punya mengalami cedera lah ya. Gue nggak tahu seberapa parah, tapi gue rasa nggak ada masalah di pertandingan selanjutnya. Kalau nggak salah mereka lawan Wales ya, kalau nggak salah ya. Anyway, gue rasa bukan isu karena center back atau susunan lini belakang dari Inggris ini sebenarnya cenderung menumpuk back tengah dan back tengah. Kemudian back kanan juga lumayan banyak, ada 2,5, yaitu TAA, Trippier sama sebenarnya 3 lah. Ben White sama Stones kan bisa kanan juga, jadi gua anggap tuh setengah-setengah jadi 3. Sementara back tengah mereka banyak, ada Eric Dyer, ada Maguire, ada John Stones, ada Ben White gitu. Jadi nggak ada isu lah. Oh, sama Kyle Walker. Jadi banyak mereka di tengah sama kanan, yang kiri hanya Luke Shaw ya. Ini yang sebenarnya kalau back Maguire cedera, gue nggak khawatir karena penggantinya banyak. Ya, di kanan juga ada Kyle Walker, TAA sama Trippier, bahkan Ben White sama Stones bisa kanan. Tapi kiri yang gue rasa agak khawatir kalau ada cedera. Sehingga dengan cederanya Lord Maguire, mungkin malah fans Inggris malah seneng ya. Ya walaupun kemarin atau di pertandingan tadi dia tampil cukup baik ya. 1 gol yang tercipta dari Iran seperti yang gue bilang sebenarnya ada kesalahan kolektif antara dia dan Stones. Karena emang pergerakan dari pemain Iran itu 1-2 aja cepet banget, dan sebenarnya posisi si John Stones yang bisa melihat pemain Iran tersebut dan harusnya nutup. Dia coba nutup tapi memang pemain Iran cukup sangat cepat dan akhirnya jebol ya. Gitu. Jadi itu dia video gue di edisi kali ini. Gue bikin cepet ya biar lo langsung bisa dapat gambaran. Intinya Southgate mengawali atau Inggris mengawali pertandingan pertama ini dengan sangat smooth dengan kemenangan 6-2. Tapi bukan berarti itu selesai, masih ada perjalanan yang panjang sampai nanti 19 Desember kalau nggak salah ya, putaran final, kalau mereka bisa sampai ke partai puncak. Oke, habis ini gua siap-siap nonton Belanda Senegal. Ya buat lo yang pendukung Inggris, selamat. Salam sehat, kita jumpa lagi di video gue yang lainnya. Salam sehat, ciao.